ada yang rame-rame disaksikan warganya pakai proyektor, wisuda rasa kondangan di rumah gitu kan. Itu ceritanya menarik sekali. Tapi hari Senin itu kita didatangi dari puskesmas, ditinjau lokasinya. Oke Pak, ini lokasinya udah oke, boleh gitu ya. Tetapi hari berikutnya kita didatangi Polsek karena ada surat dari Sukoharjo tentang dilarang atau himbauan untuk tidak wisuda langsung di kampus. Jadi ini semuanya di luar dugaan. Kita sebagai akademisi itu kan dituntut untuk punya kemampuan ya, kemampuan fleksibilitas, adaptabilitas yang tinggi ya. Yang luring kan sudah biasa. Oh iya betul. Maka ini menjadi kesan tersendiri bahwa ternyata ada prosesi wisuda di masa sulit seperti ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dan itu sebenarnya peluang kerja alumni kita spesifik YIN Surakarta di dunia kerja itu kalau di saat pandemi ini gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman di podcast Fasya, dari Fasya untuk Bangsa. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang wisuda di masa pandemi dan optimisme baru lulusan 4.0. Telah hadir bersama kita semua narasumber Bapak Wakil Rektor 1 YIN Surakarta, Bapak Dr. Imam Ma'ruf SAG MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Insya Allah selalu baik. Alhamdulillah. Kelihatannya bugar sekali ya. Oh, itu bagian dari nomor 1 untuk selalu dijaga itu. Oh ya, hobinya badminton kelihatannya Pak ya. Oh, badminton saya itu bisa 2 kali, bisa 3 kali seminggu. Subhanallah. Kalau saya lagi nggak ada acara sih. Oh ya, saya futsal Pak. Kalau kaki saya sudah nggak kuat untuk futsal nih. Oh gitu ya. Iya. Dengar-dengar Pak Imam sekarang mengelola YouTube channel ya, namanya channel Pendidikan Islam Imam Ma'ruf. Betul, itu bagian dari salah satu cara kita untuk memanfaatkan waktu dan juga menyikapi perkembangan mutakhir ini. Nampaknya kebutuhan terhadap konten-konten berbasis online itu sekarang ini sangat dibutuhkan, baik oleh diri sendiri kita untuk ekspresi maupun juga oleh orang-orang yang memang membutuhkan informasi yang bisa kita share di sana. Jadi bukan semata-mata karena jenengan itu adalah seorang dosen di bidang teknologi kependidikan. Tidak hanya itu ya berarti alasannya. Ya, tidak hanya itu. Karena memang dalam perkuliahan saja kita juga membutuhkan bahan-bahan yang bersifat online. Digital itu sekarang sudah menjadi kebutuhan bersama. Bahkan orang banyak atau lebih senang mengakses bahan-bahan di dalam dunia digital itu, dunia maya itu, daripada datang langsung mendengarkan. Kadang-kadang kurang menarik misalnya. Iya. Istilahnya kalau itu kaum rebahan, Pak ya. Saya termasuk juga kaum rebahan. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, wisuda masa pandemi COVID-19, lalu lulusan di era revolusi industri 4.0 dan optimisme sarjana di masa pandemi. Pak Imam, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit. Kemarin wisuda YIN itu kan ke-43. 43. Jumlahnya berapa Pak wisudawanya Pak? 743 ya. 743 ya. Kalau saya tidak salah, saya agak. Oh iya. Sekitar itu 743. Yang saya catat itu 784. Terus kebalik berarti ya. Oh kebalik ya. 784 ya. Ada 44 wisudawan magister sama 740 wisudawan sarjana. Kemarin itu ada banyak sekali cerita menarik tentang wisuda online itu yang katanya cuma pakai bawahannya celana pendek. Terus ada yang rame-rame disaksikan warganya pakai proyektor, wisuda rasa kondangan di rumah gitu kan. Itu ceritanya menarik sekali. Kalau jenengan sebagai dosen sekaligus pengelola kampus WR1 bidang akademik dan pengembangan lembaga, melihat euforia yang tidak terduga barangkali, gimana Pak?
Pertama begini, kalau kita bicara wisuda, sebenarnya memang wisuda itu kan prosesi yang sifatnya itu inaugurasi ya. Senang-senang sebenarnya, karena wisuda itu kan perayaan kelulusan. Tetapi di dalamnya ada salah satu bagian yang biasanya lebih khidmat, yaitu pengukuhan. Sehingga orang yang sudah lulus dari sarjana, magister itu ketika mengikuti wisuda itu pada dasarnya ya merayakan kelulusan kan. Ya, kalau dilakukan di kampus tentu seremonial yang dilakukan ya mengikuti protokol yang ada ya. Kalau kita kembalikan kepada esensi wisuda itu sendiri, karena memang wisuda itu bukan bagian wajib dari proses akademik ya, itu bisa dilakukan, bisa tidak, bisa diikuti juga bisa tidak. Maka ada sebagian lulusan kita yang tidak mengikuti wisuda ya nggak apa-apa, karena memang esensinya bukan di wisudanya kan, esensinya di yudisiumnya. Jadi yang perlu dipahami bahwa esensi kelulusan itu di yudisium. Tanggal kelulusan adalah pada saat di SK-kan yudisiumnya, bukan wisudanya. Jadi bukan tanggal wisuda, tapi tanggal yudisiumnya. Maka saat sudah di yudisium kan sebenarnya sudah dinyatakan lulus, sudah selesai. Jadi paradigmanya mungkin agak dibalik ya, yang penting sama yang mungkin tidak penting ya. Kalau nih kan ini kan mungkin pertama kali di Indonesia yang wisuda itu online untuk tahun ini. Apa namanya? Pelaksananya itu siapa sih? Maksudnya gini, apakah pemerintah yang memutuskan begini, ataukah Kementerian Kesehatan, ataukah masing-masing kampus punya protokol sendiri-sendiri? Yang UNS punya sendiri, Yayasan Surakarta punya sendiri, UMS punya sendiri misalnya, atau gimana? Secara teknis memang wisuda itu kewenangan lembaga masing-masing ya. Secara teknis baik mau dilakukan secara seperti apa prosesinya, upacaranya itu kewenangan masing-masing kampus. Tetapi dengan konteks saat ini itu kan, konteksnya adalah konteks pandemi, maka pelaksanaan ini agak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Ada hubungannya dengan misalnya himbauan Menteri Pendidikan yang menghimbau bahwa semua perkuliahan perguruan tinggi daring, tidak ada perkuliahan tatap muka. Ini kan berarti satu kebijakan secara nasional dari gugus COVID, ya, dari kabupaten tempat di mana lokasi kampus kita berada. Kalau memang di kampus kita ini masih masuk wilayah yang merah gitu ya, zona merah, atau memang di sini ada pelarangan tentang berkumpul, maka ini juga berlaku umum, berlaku sama baik di kampus maupun di luar kampus. Jadi kebijakannya memang kebijakan internal kampus, tetapi dasar menetapkan kebijakan tentu ada kebijakan nasional, ada kebijakan regional gitu kan. Ada hubungannya dengan bagaimana kondisi pandemi saat ini ya, tentu kita juga nggak ingin tuh masa wisuda kemudian dibubarkan gitu ya, karena menyalahi protokol ini kan juga tentu kita tidak ingin itu. Adakah penalti begitu dari para stakeholders begitu? Ini kampus ini dianggap melanggar nih misalnya? Saya kira secara sosial ada, tapi kalau penalti secara apa ya misalnya regulasi dan sebagainya memang belum kita dengar ya. Satu contoh misalnya di info terakhir yang kita dengar tentang pasca UNS, wisuda UNS itu kan kemudian muncul yang kena, yang positif itu ya, itu beberapa dokter muda yang melakukan pesta kecil ya pasca wisuda kemudian kena, itu menjadikan nama wisuda ini terbawa di media massa bahwa ternyata ada efek di situ. UNS-nya pun terbawa kan, meskipun sanksi lanjutannya memang tidak ada ya, kita tidak dengarkan itu. Tapi kalau misalnya kampus, misalnya ada kampus kita yang terkonfirmasi positif, pasti kampus ini langsung lockdown. Nah itu kan berarti sanksinya adalah sanksi sesuai dengan protokol kesehatan, bukan sanksi yang terkait dengan regulasi perguruan tinggi, bukan. Kita ke pembahasan lanjutannya. Kalau wisudanya online, maka yang terjadi adalah hal-hal yang sifatnya offline fisik itu berkurang. Pertanyaannya bagaimana dengan biaya wisuda yang mestinya kan bisa entah dikurangi, entah ditiadakan. Saya terus terang tidak mengikuti. Tapi penjelasannya bagaimana, Pak? Ya, pertama kalau wisuda kita memang tidak bayar. Karena itu sudah masuk di dalam
item UKT yang terbayarkan. Jadi wisuda itu tidak ada biaya. Untuk S1 ya seluruhnya tidak berbayar. Sehingga justru kita sebenarnya yang kerepotan ketika skema anggaran kita adalah wisuda luring, wisuda di tempat, tiba-tiba pada kenyataannya setelah kita undur-undur ternyata juga malah semakin parah, akhirnya diputuskan daring. Itu sesungguhnya anggaran kita masih anggaran wisuda luring. Maka banyak sekali item nggak bisa dicairkan. Yang repot kampus sendiri. Malah yang repot sesungguhnya. Kita bukan senang, kita malah repot dari sisi anggaran. Maka skema daring sesungguhnya berbeda sama sekali dengan skema luring kan gitu ya. Dulu sempat kita programkan mau sejak awal itu daring sehingga kita akan revisi anggaran untuk daring, tetapi kan berharap, namanya kita berharap, kita juga pengennya itu kalau bisa wisuda luring gitu kan, mahasiswa juga bisa datang ke kampus. Skema itu sampai minggu kemarin menjelang wisuda itu hari Senin itu masih skema luring ya. Tetapi hari Senin itu kita didatangi dari puskesmas, ditinjau lokasinya. Oke Pak, ini lokasinya udah oke, boleh gitu ya. Tetapi hari berikutnya kita didatangi Polsek. Kita didatangi dari Polsek bahwa tentang ini kita harus koordinasi lagi karena kondisinya semakin memburuk. Sukoharjo positifnya sangat banyak. Bahkan puskesmas yang tadinya datang ke kita tutup juga kan, karena ternyata terkonfirmasi 13 orang. Akhirnya puskesmas pun tutup. Nah, kondisi ini sangat di luar dugaan kita. Terlalu dinamis Pak ya? Iya, limit terakhir kita rapat checking akhir wisuda baru ditetapkan tidak bisa daring karena ada surat dari Sukoharjo tentang dilarang atau himbauan untuk tidak wisuda langsung di kampus. Jadi ini semuanya di luar dugaan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang kecewa, gimana nih? Saya sudah bersemangat, sudah dandan, sudah pesan ini, sudah keluarga sudah kami siapkan. Kalau misalnya Bapak selaku WR1 apa ya? Ngeyem-ngeyem itu apa bahasa Indonesia Pak? Apa ya? Iya. Nah itulah ngeyem-ngeyemnya gimana Pak? Ngeyem itu kira-kira yang membuat tenang gitu tenang itu gimana Pak? Iya, memang begini. Kita sebagai akademisi itu kan dituntut untuk punya kemampuan ya, kemampuan fleksibilitas, adaptabilitas yang tinggi ya. Kita harus mampu melakukan adaptasi terhadap situasi. Kita mampu memberikan hal-hal yang memaknai hal-hal itu selalu positif, itu juga penting. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi jika pemikiran kita, cara pandang kita itu positif, jadinya hal baik yang terjadi kan gitu. Maka ini skema yang di luar dugaan ya. Kalau kita mau katakan apa sih dalam teologis kan takdir gitu ya. Masa yang mau wisuda aja harus pakai takdir. Tetapi itulah yang terjadi sehingga kita merencanakan banyak hal akhirnya nggak kepake. Banyak hal kita rencanakan akhirnya berbeda pelaksanaan. Tetapi toh masih bisa dilakukan hal-hal yang positif untuk bisa mensiasati apa yang terjadi. Nampaknya kemarin juga kita lihat memang bagaimana menyikapi wisuda ini juga beragam, dan kita lihat juga kawan-kawan mahasiswa yang di rumah ya berbeda-beda ya. Ada yang kelihatan justru menikmati dengan berkumpul keluarga. Artinya apa? Nilainya tetap bisa diperoleh. Yudisiumnya itu yang penting kan. Iya, kalau yudisium kita sudah Februari yang lalu, udah lama ya. Artinya hal-hal yang penting itu yang perlu mahasiswa pikirkan, bukan yang nyuwun sewu ya, yang seremonial gitulah. Betul. Jadi begini, ketika kita sudah wisuda ya, dan mahasiswa sudah mengikuti wisuda, kan sesungguhnya itu sedetik kemudian dia kan jadi pengangguran nih statusnya. Nah ini yang harus justru disikapi, bagaimana begitu lulus dia kan sudah tidak lagi mahasiswa. Coba kalau menuliskan status begitu ya, statusnya? Mahasiswa sudah bukan, bekerja belum kan? Disitulah sebenarnya ada status baru yang harus segera disikapi, karena kalau orang melihatnya dari sisi itu, dia sebenarnya turun derajatnya kan? Makomnya turun dari mahasiswa gitu, kemudian nganggur sementara. Maka harus segera berinisiatif untuk mencari aktivitas yang membuat dia eksis begitu ya. Sarjana itu kan punya kemampuan untuk mengembangkan dirinya,
punya kemampuan untuk segera eksis, apalagi di dunia sekarang dengan teknologi ya, eksistensi diri itu bisa dibangun menggunakan. Nah, sebagai teknologi. Pakar pendidikan yang melihat bahwa sarjana itu punya kemampuan tadi ya, kira-kira jenengan melihatnya di masa ya revolusi industri 4.0 lah, ya pandemi inilah, kira-kira tantangan sama kesempatannya itu gimana Pak? Kubunya dua nih, tantangannya apa, kesempatannya apa? Ya. Tantangan pertama kalau kita bicara lulusan itu, lulusan kita ini nggak sendiri ya. Kita berada di masyarakat ini, lulusan dari mana-mana sekarang ini banyak. Artinya apa? Bidang yang sama dari berbagai perguruan tinggi yang berbeda, kita harus bersaing nih. Ya, persaingan sesama lulusan di bidangnya. Yang kedua, kita dihadapkan pada tantangan pergerakan teknologi yang begitu cepat. Sekarang ini kita sudah tidak lagi berpikir, oh saya sarjana syariah, ngertinya hukum toh. Kan nggak bisa begitu. Syariah, hukum Islam juga harus tahu teknologi, harus adaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi bekerja di dunia maya sekarang sudah ada. Ya, lapangan pekerjaan itu tidak selalu di kantor yang fisik, tetapi bisa kantornya di dunia maya. Membangun kantor di dunia maya itu memungkinkan. Artinya apa? Itu secara tantangan juga harus disikapi bahwa kita harus memiliki kemampuan, kompetensi lain selain kompetensi di bidangnya. Ahli hukum tetapi sekaligus juga menguasai teknologi. Sehingga bisa aja melayani konsultan via online kan begitu akhirnya kan. Jadi layanan-layanan itu bisa dilakukan. Sehingga tantangan teknologi itu perlu disikapi. Yang berikutnya juga tantangan terhadap kompetensi baru yang dituntut pada lulusan kita ini. Jadi kita harus punya kompetensi di bidangnya, lalu kompetensi teknologi, big data kita juga harus paham, tentang kompetensi tentang manusia kita juga harus ngerti. Maka biasanya komunikasi itu ternyata sangat penting. Bahkan kalau orang tidak mampu memiliki atau tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, itu bisa menjadi kendala tersendiri dalam karirnya. Mungkin kemampuannya sedikit tapi kompetensi komunikasinya bagus itu ya. Saya sarjana tafsir ini jadi host Pak ini Pak. Nah ini kemampuan komunikasi. Diminta ya tinggal kira-kira begitulah. Kita kan juga belajar kan. Betul. Ya. Oke, pertanyaan lanjutannya nih yang agak lebih krusial karena selaku WR1 kan kalau kita berbicara bagaimana webinar itu menjamur ya, bagaimana webinar menjamur, bagaimana kita akan menghadapi kelas online di semester mungkin juga semester mendatang, itu kira-kira struktur akademik dan pengembangan lembaga yang Surakarta itu akan seperti apa ke depannya dan apa saja yang kira-kira berubah drastis itu? Ya, pertama begini, e-learning atau perkuliahan berbasis daring itu ya, dalam jaringan, sebenarnya itu bukan hanya tuntutan ketika pandemi. Jadi jauh hari sebelum pandemi sudah ada peraturan, ada regulasi tentang bagaimana perkuliahan dikembangkan secara online dan blended gitu ya. Berimbang ya. Berimbang, tetapi ada porsinya, ada aturannya itu ya. Kalau dalam kondisi normal blended learning itu kan 70% itu tatap muka, kemudian atau 60% maksimal tatap muka, kemudian 40%-nya online. Wajib atau saran, Pak? Option, pilihan ya, optional. Saya belum, Pak, waktu itu. Belum. Dan kita belum membuat regulasinya untuk itu. Sehingga perlu menyiapkan itu. Sehingga mumpung ini masa pandemi dan dituntut untuk daring, maka kita akan siapkan sekalian. Apa yang disiapkan? Satu, kita harus menyiapkan semacam gugus pengelola e-learning. Jadi pengelola e-learning ini harus ada di tingkat institut, ada di tingkat fakultas, ada. Mantap. Nanti akan dibuat itu, dimotori oleh PT-IPD. Setelah itu tersusun, maka tugasnya adalah setiap fakultas nanti akan mengawal pelaksanaan e-learning di fakultasnya. Nah, apa bentuknya? Membuat kelas online, kemudian memfasilitasi dosen di dalam membuat kelas online-nya, mahasiswa dalam masuk ke kelas online. Ini difasilitasi oleh admin atau pengelola e-learning itu. Nah, kalau itu sudah, berikutnya kita akan melakukan penguatan kapasitas SDM kita. SDM itu perlu literasi.
Ya, dosen itu perlu literasi. Betul. Dosen itu bisa senior dalam mengajar, tapi mungkin junior pemula dalam teknologi kan begitu. Maka ini perlu apa istilahnya literasi ya, literasi teknologi, literasi tentang pengembangan bahan ajar berbasis online ya, melaksanakan perkuliahan daring dan sebagainya. Ini ilmu yang khusus ya, mungkin tidak pernah kita peroleh waktu kuliah dulu ya. Betul. Ya. Harus banyak inovasi dan ini kita kawal. Dan tentu akan diikuti asesmen tertentu ya. Betul. Jadi mulai dari perencanaannya kita siapkan, pelaksanaannya, monitoringnya, nanti akan penjaminan mutunya seperti apa. Teman-teman LPM harus membuat instrumen penjaminan mutu untuk mengawal perkuliahan daring ini supaya juga jelas ya, bukan hanya kasih tugas dan selesai. Nah, kalau itu kan bukan kuliah nanti kan. Nanti efeknya ke mahasiswa ini, Pak. Betul. Kita juga harus mengskema bagaimana mahasiswa tidak berat tetapi mendapatkan manfaat yang optimal. Dosen juga begitu karena kita ngampu misalnya 10 kelas begitu. Itu juga tidak mudah kan. Kalau daring seluruhnya ya kita juga tentu, apalagi di rumah ada anak yang juga online kuliahnya. Betul. Atau belum sekolahnya. Lagi nanti yang dari daerah yang sinyalnya agak susah. Betul. Skema perkuliahannya sedang kita siapkan. Insya Allah itu dibuat supaya mahasiswa tidak berat, dosen juga bisa tetap menyampaikan materi secara optimal. Nah, kira-kira pesan untuk mahasiswa yang kalau yang sudah lulus ya sudah nggih. Yang kira-kira semester 5, semester 7 atau bahkan yang baru ini kira-kira pesan jenengan apa? Kalau untuk mahasiswa sekarang begini. Pertama kita perlu menyiapkan kompetensinya, skillnya di bidang teknologi itu ditambah. Karena dengan skill teknologi sebenarnya kesulitan-kesulitan itu kalau kita tahu caranya itu teratasi. Kesulitan akses, kita tahu caranya bisa teratasi. Kesulitan mengikuti perkuliahan, mencari bahan online itu kan perlu ilmu itu, perlu teknik gitu ya. Padahal di dunia online itu banyak sekali. Apa saja ada itu. Bahkan kalau kita mencari hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, di sana sudah ada. Sudah ada orang memikirkan itu. Artinya apa ya? Skillnya harus disiapkan. Yang kedua kesiapan mental nih. Oh betul Pak. Kesiapan mental penting karena apa? Misalnya mahasiswa baru masuk, belum pernah ke kampus, belum pernah ketemu dosen itu ya, tiba-tiba ketemu kuliah online. Biasanya di sekolah itu masuk tertib jam waktunya dan seterusnya. Sekarang tiba-tiba menjadi dunianya berbeda karena perkuliahan berbeda dengan pembelajaran di sekolah, apalagi dengan online. Jadi ini nanti butuh kesiapan secara skill teknologi, yang kedua kesiapan mental. Belum lagi kalau udah ketemu dosen dengan gaya yang berbeda-beda itu ya. Satu semester kan paling enggak 10 mata kuliah. 10 mata kuliah itu tidak ringan. Nanti 10 tuntutan dari 10 dosen yang berbeda gitu ya. Nah, inilah yang harus kita pertemukan. Dosen juga perlu memahami kondisinya saat ini dan mahasiswa juga perlu untuk menyiapkan dirinya untuk mengikuti ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Instagram yang sudah disebar 2 hari yang lalu kalau tidak salah di @fakultas.syariah, saya ingin menutup sesi yang penting ini dengan agak sedikit kembali ke topik yang pertama tadi. Sebenarnya peluang kerja alumni kita spesifik YIN Surakarta di dunia kerja itu kalau di saat pandemi ini gimana sih? Dalam arti blending antara kemampuan-kemampuan yang sudah disebutkan tadi, kira-kira gimana Pak? Ya, begini, saat ini profil lulusan itu tidak single skill ya. Tapi skill itu sekarang sudah harus multi. Ya, kompetensi lulusan itu makanya ada kompetensi utama, kompetensi lainnya. Nah, itu artinya apa? Satu orang lulus tidak mesti satu profesi. Profesi itu bisa macam-macam. Bidang yang kita tekuni itu tidak selalu sama. Maka peluang ini banyak sekali di luar sana. Kalau kita paham tentang manajemen informasi, kita mau cari apa saja kan ada. Tetapi masalahnya, apakah informasi yang kita dapat itu bisa kita olah? Apakah informasi yang kita dapat bisa kita kelola sehingga kita menyikapi untuk menangkap peluang? Nah, ini kemampuan memanage informasi. Kita cari informasi, dikelola, temukan peluangnya. Kalau ada peluangnya kemudian baru kita berpikir, saya bisa enggak?
Ada enggak kemampuan saya untuk menangkap peluang ini? Misalnya ada lowongan pekerjaan begitu, secara online di-share banyak itu. Mana yang paling mungkin kita lakukan? Yang lain bahwa pekerjaan itu tidak selalu kita melamar ya. Melamar, tidak selalu kita menjadi pekerja gitu ya. Menciptakan pekerjaan itu bukan bekerja untuk orang lain. Ya. Tapi pekerjaan itu adalah bagaimana kita mampu memberdayakan kompetensi kita, kemampuan kita untuk menghasilkan sebuah ya income. Kalau kita bicara penghasilan ya ada penghasilan. Jadi kalau kita bicara profesi itu, pengertian profesi itu kan hal-hal yang bisa menjadikan sumber penghidupan kita. Misalnya online shopping gitu? Oh, bisa saja. Bisa. Apa salahnya alumni syariah kemudian jualan online? Tapi jualan online tetapi ada syariah trainer kan? Nah, gitu. Enggak ada salahnya karena itu pun di dalam penilaian yang baru tentang lulusan kita yang bekerja itu diakui. Oh. Apalagi profil untuk kita akreditasi kampus ya. Diakui, tidak selalu kalau lulusan syariah enggak jadi hakim terus tidak diakui sebagai lulusan yang bekerja, tidak. Pendakwah di YouTube gitu? Oh, itu apalagi ya. Potensinya kan luar biasa. Sekarang mahasiswa kalau mau jadi YouTuber pada saat lulus sudah dikenal orang coba. Waktu mahasiswa sudah biasa dakwah di online gitu. Begitu lulus ngelamar kerja, pengalaman yang Anda pilih, tunjukkan aja ini YouTube saya Pak. Channel saya sudah sekian ribu orang yang influence-nya itu ada lah ya. Itu yang saya katakan, kita perlu meninggalkan jejak digital yang baik. Betul. Jadi mahasiswa itu sejak kuliah mestinya punya jejak digital yang bagus. Pada saat lulus, jejak digital itu dipakai untuk mencari pekerjaan. Ini kayaknya penting pesannya ini. Jejak digital ini perlu ini ya, nggak pernah bohong ya. Betul. Dan itu kan sekarang ini menjadi tren ya, bahwa orang itu tidak bisa bohong karena ada jejak digital. Betul. Maka ketika jadi mahasiswa punya jejak digital yang bagus, ketika lulus dicari orang. Ya. Jangan sampai kita justru meninggalkan jejak digital yang tidak baik. Selalu kalau posting isinya menghujat. Ya ini kan kita sudah ini berarti jejak digital kita nggak bagus. Kita hidup di big data ini kan kita nggak bisa lari Pak. Nggak bisa, betul. Kalau jempol kita sembarangan ya, kita akan tersembarangani oleh jempol kita sendiri. Betul. Nanti dilihat dia selalu menjempolnya ke bawah atau ke atas ya. Kalau menilai orang lain selalu jempol ke bawah, jangan-jangan dia juga akan dinilai orang dengan jempol ke bawah. Itu karmanya kena. Oke, kita masuk. Iya. Ke pertanyaan dari @aldibakri98. Bagaimana rasanya euforia wisuda online? Apakah masih bisa merasakan khidmatnya? Oh, ini belum wisuda ini mesti ya. Ya, kalau dilihat ada dua cara pandang kita. Kalau saya misalnya kemarin waktu wisuda di depan melihat teman-teman yang di wisuda di dalam ruangan, kelihatan diam semua, tapi saya nggak tahu diam itu. Menikmati khidmat atau juga dia mikir kawan-kawannya di rumah kok pada selfie gitu. Khidmat itu sebenarnya tidak selalu sama ya maknanya ya. Ada orang yang merasa khidmat itu dengan situasi di keramaian, tapi juga ada orang yang harus menyendiri untuk khidmat. Tapi dari si prosesi bahwa online dan tidak online sesungguhnya sama-sama punya khidmat dari sisi prosesinya. Karena kita juga membuat skenario online, tetapi esensi pokok dari wisuda itu terlampaui seluruhnya. Yang tidak ada kan pentas misalnya. Justru kita tidak lakukan. Coba kalau wisuda langsung di kampus kan ada juga pentasnya. Berarti kan di sisi-sisi tertentu wisuda itu ada nilai khidmat yang harus dijaga, tapi di sisi lain ada perayaannya tadi itu. Sehingga yang di rumah ini kadang-kadang lebih merayakan dibandingkan. Iyalah, pakai proyektor Pak, ada kayak wisuda rasa kondangan kok ya kok. Tapi malah bagus itu berarti. Ditonton orang sekampung. Ada budaya baru. Ada budaya baru. Pertanyaan kedua dari @syahdu_donvers. Untuk kesan wisudanya lebih berkesan secara luring atau daring menurut jenengan? Kalau menurut saya ini lebih berkesan saat ini. Ya karena kalau karena kalau yang luring kan sudah biasa. Oh iya betul. Maka ini menjadi kesan tersendiri bahwa ternyata ada prosesi wisuda di masa sulit seperti ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dan itu terkesan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dan tidak ada solusi yang
terbaik dalam atau solusi itu bisa menjadi terbaik sesuai konteksnya pada masanya. Kira-kira nanti bisa jadi cerita buat anak cucu Pak ya? Saya kira itu sangat menarik, sangat bisa, bagus, ya. sangat bisa. Bahkan kita ini termasuk orang yang eksklusif kan. Tidak semua orang punya pengalaman seperti ini. Mengalami disrupsi ini kan. Iya, wisuda seperti itu udah biasa lah. Yang seperti ini yang luar biasa kan begitu. Iya. Yang terakhir dari Vivi Yuli Astuti, bagaimana dengan pelaksanaan wisuda selanjutnya di masa pandemi yang akan datang? Ya, di waktu dekat kita kan wisuda bulan Agustus. Dan ini sudah sangat dekat. Kenapa juga kita harus laksanakan sekarang? Karena ini sekarang sudah langsung menyiapkan yang Agustus, sehingga tertumpuk oleh agenda berikutnya. Ini kalau nggak segera dilakukan, kita akan kewalahan. Sehingga Agustus prediksi kita masih sama, ya. Situasinya masih sama lah, belum banyak berubah dan pandemi nampaknya juga grafiknya masih cukup tinggi naiknya. Jadi belum sampai puncak untuk turun. Nampaknya ini juga prediksi kita. Wisuda berikutnya selama masa pandemi masih akan melakukan dengan cara yang sama, dan ini sudah dilakukan juga oleh perguruan tinggi yang lain. Oke, terakhir Pak Imam, selaku WR1, selaku dosen, selaku mungkin pembimbing akademik, minta closing statement yang membuat optimisme para wisudawan kita. Ya, baik. Jadi begini, alumni IAIN Surakarta secara umum ya, tidak hanya di syariah tapi di semua fakultas, kita ini berhadapan dengan masa yang bisa dikatakan saat ini ketidakpastian. Tetapi di masa ketidakpastian itu pasti ada hal-hal yang positif yang selalu bisa kita tangkap. Caranya adalah kacamata kita harus kacamata positif. Nah, kalau kacamata kita positif, apapun yang di hadapan kita, mau musibah, mau kendala, mau situasi sulit, selalu kita punya frame untuk menangkap sisi-sisi positifnya. Dan itu akan menjadi peluang kita untuk masuk ke dalamnya. Ketika kita sudah menangkapnya itu positif, maka peluang itu kelihatan. Tapi kalau kita memandangnya tidak positif, yang ada itu semua tertutup saja. Wah, ini susah, ini nggak bisa, ini ya, serba nggak bisa, serba susah. Jadinya ya susah betul itu kan. Maka kita harus optimis bahwa peluang ini justru menjadi peluang yang perlu kita manfaatkan dengan berbagai cara. Kita tidak harus kemana-mana. Nyatanya peluang itu ada di rumah kita dengan fasilitas teknologi yang kita punya. Jadi saya kira itu saran atau pesan saya agar lulusan saat ini segera bisa mencari tempat, mencari peluang untuk bisa eksis di manapun ya, eksis mulai dari eksis di dunia maya sampai di dunia nyata. Saya kira itu pesan saya. Saya menangkapnya itu fa inna ma'al usri yusra. Iya, betul. Kalau didalilkan kira-kira ini beda kalau yang menyampaikan Ustadz kan begitu. Ya. Baik Pak Imam, selaku WR1 IAIN Surakarta, terima kasih atas waktunya. Semoga adik-adik wisudawan kita dan juga adik-adik mahasiswa yang lain menjadi lebih menep hatinya untuk menjalani perkuliahan, menjalani kehidupan setelah wisuda ini. Terima kasih atas waktunya. Demikian teman-teman podcast Fasya. Saya Ahmadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Fasya dari Fasya untuk bangsa.